Selamat malam, selamat bergabung para pemirsa dengan berita hari ini bersama saya Fahmi Fauzan Anggara dan rekan saya Aji. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membawakan sejumlah berita terhangat yaitu mahasiswa UNS meninggal saat diklat Menwa. Apakah kematian korban dikarenakan kekerasan dan bagaimana pihak UNS menanggapi berita tersebut? Maka dari itu kita akan bahas bersama dengan pihak kepolisian, pihak universitas, dan salah satu dari pihak keluarga korban. Selamat malam Mas, sebelumnya kami turut berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa saudara Anda Gilang Hendy. Semoga almarhum ditempatkan yang terbaik di sisinya. Apakah saudara bisa menceritakan sudah berapa lama Gilang mengikuti kegiatan Menwa? Setahu keluarga, Gilang sudah masuk organisasi Menwa dari semester 1 dan sekarang Gilang sudah semester 3 dengan prodi di 4 keselamatan dan kesehatan kerja. Gilang juga mengikuti BEM vokasi. Apakah Gilang bercerita alasan mengapa Gilang mengikuti Menwa? Gilang tidak pernah bercerita tentang alasan ia mengikuti Menwa, tetapi pihak keluarga sempat menanyakan alasan Gilang mengikuti Menwa ialah ingin melatih fisik dan mentalnya. Dan dulu Gilang ingin mengikuti sekolah ikatan dinas dan ia sempat beberapa kali tes dan sempat masuk ke tahap akhir. Jadi ketika lulus, Gilang ingin bergabung dengan ikatan dinas yang membuatnya harus melatih fisik. Apakah Gilang pernah bercerita tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di Menwa, seperti digebukin dan terdapat tindak kekerasan dalam Menwa? Untuk masalah itu Gilang tidak pernah bercerita, apalagi Gilang bercerita kepada keluarga. Tentu pihak keluarga akan melarang Gilang untuk mengikuti hal tersebut. Apa harapan orang tua terhadap Gilang dan dalam mencapai mimpi-mimpi dari Gilang? Untuk cita-cita yang diinginkan Gilang, setelah lulus Gilang ingin bekerja di perusahaan pertambangan. Dan tentunya pihak orang tua ingin Gilang menjadi orang yang sukses. Bagaimana keadaan orang tua sekarang? Ibu masih sangat sedih, depresi, hingga tidak mau makan. Jadi kami memaksa ibu untuk makan, tetapi ibu hanya memakan 1 hingga 2 suapan saja. Dan ibu ketika melihat pisang masih teringat Gilang, dikarenakan buah tersebut merupakan buah kesukaannya Gilang. Untuk ayah memiliki pribadi yang kuat, beliau tidak sedih di hadapan ibu, supaya ibu dapat kembali keadaan yang lebih baik. Tapi, jika ayah tidak dekat ibu, ayah masih sedih dengan kepergiannya Gilang. Apakah ada tuntutan dari pihak keluarga terhadap pihak kampus atau penyelenggara? Keinginan kami dalam pihak keluarga, kasus ini dapat diproses dengan seadil-adilnya dan setransparannya. Mungkin kami mohon bantuan dari pihak universitas yang bersangkutan untuk mengawal kasus ini, supaya dapat menemukan tersangka dalam kekerasan ini. Baik, terima kasih Mas. Kami turut belasungkawa dan semoga dapat menemukan tersangkanya. Dan tentunya tidak ada gilang-gilang selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menanyakan pihak kampus untuk Bapak Rasyad, tindakan apa yang dilakukan universitas setelah terdapat kejadian yang merenggut nyawa mahasiswa dalam kegiatan kampus. Pihak kampus melakukan evaluasi total terhadap seluruh kegiatan fisik yang ada dalam diklat SAR. Selain itu, pihak kampus menutup sementara kantor dan menghentikan seluruh kegiatan Menwa. Apakah pihak universitas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kemendikbudristek? Pihak universitas telah melakukan koordinasi dari kedua pihak tersebut, dan pihak tersebut mendukung penuh proses penyelidikan dari aparat untuk mengetahui penyebab Gilang meninggal. Selain itu, pihak Kemendikbudristek mengimbau agar semua pihak bersabar menunggu hasil otopsi dan tidak terhasut oleh isu yang tidak dipertanggungjawabkan. Jika kematian korban dikarenakan adanya tindak kekerasan, tindakan apa yang diambil pihak universitas terhadap pelaku? Pihak kampus UNS memastikan bakal menjatuhkan sanksi yang tegas kepada panitia jika ditemukan ada dugaan tindakan kekerasan, dan jika panitia tersebut melakukan kekerasan hingga menyebabkan Gilang meninggal, akan menerima sanksi DO atau diberhentikan sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami berharap pihak universitas dapat membantu dalam penyelidikan kasus ini. Selanjutnya, kita akan menanyakan pihak kepolisian untuk Bapak Restu, tindakan awal apa yang diambil dengan kasus seperti ini. Kami melakukan pemeriksaan awal dan hasilnya adalah kami menemukan sejumlah luka yang diduga akibatkan kekerasan. Tetapi untuk memastikan hal tersebut akan dilakukan autopsi.
Apa tindakan selanjutnya yang diambil pihak kepolisian? Semua yang kami anggap akan terlibat akan kami periksa semua panitia dan penyelidikan kami ditingkatkan menjadi penyidikan. Apa hasil autopsi sudah keluar? Dan apa hasil autopsi tersebut? Hasil autopsi telah keluar semenjak 1 hari pemeriksaan. Hasil autopsi tersebut disimpulkan bahwa penyebab kematian Gilang Endi adalah karena luka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan mati lemas. Di mana letak luka yang terdapat dalam tubuh korban? Apakah dapat dijelaskan secara rinci? Hal tersebut tidak dapat diungkapkan kepada publik karena hanya untuk keperluan penyidikan. Kepolisian pun membidik tersangka yang diduga melakukan perbuatan hingga menyebabkan kematiannya Gilang Endi. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada tersangka? Setidaknya akan ada 2 pasal yang bakal dijeratkan pada pelaku, yakni pasal 351 ayat 2 KUHP. Dalam pasal tersebut, ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan kepada tersangka yakni paling lama 7 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga bakal dijatuhkan dengan pasal 359 KUHP. Pasal tersebut yang berisi ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Jadi, intinya kasus ini masih dalam penyidikan. Belum dapat ditentukan tersangka yang melakukan kekerasan terhadap korban. Kami berharap pihak dari universitas dapat membantu melancarkan penyelidikan kasus ini, dan para pihak penegak hukum melanjutkan penyelidikan ini sampai ditemukan tersangka. Baik, sebelumnya terima kasih kepada semua narasumber kita pada hari ini, serta informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fahmi dan rekan saya Aji beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.